Bond valuation definisinya adalah cara untuk menentukan nilai wajar teoritis atau nilai par dari obligasi tertentu. Ini melibatkan perhitungan nilai sekarang dari pembayaran kupon obligasi yang diharapkan di masa depan atau arus kas dan nilai obligasi saat jatuh tempo atau nilai nominal. Saat nilai nominal obligasi dan pembayaran bunga ditetapkan, penilaian obligasi membantu investor mengetahui tingkat pengembalian yang akan membuat investasi obligasi sebanding dengan biayanya. Penilaian obligasi pada prakteknya, yang pertama, karena obligasi adalah bagian penting dari pasar modal, investor dan analis berusaha untuk memahami bagaimana berbagai fitur obligasi berinteraksi untuk menentukan nilai intrinstiknya. Seperti saham, nilai obligasi menentukan apakah itu investasi yang cocok untuk portofolio dan karenanya merupakan langkah integral dalam investasi obligasi. Penilaian obligasi pada dasarnya menghitung nilai sekarang dari pembayaran kupon obligasi yang diharapkan di masa depan. Lalu, nilai wajar teoritis suatu obligasi dihitung dengan mendiskontokan nilai sekarang pembayaran kuponnya dengan tingkat diskonto yang sesuai. Tingkat diskonto yang digunakan adalah yield to maturity, yaitu tingkat pengembalian yang akan diperoleh investor jika menginvestasikan kembali setiap pembayaran kupon dari obligasi dengan tingkat bunga tetap hingga obligasi jatuh tempo. Ini memperhitungkan harga obligasi, nilai par, tingkat kupon, dan waktu jatuh tempo. Bond valuation process. Yang pertama adalah memperkirakan arus kas. Arus kas adalah kas yang diperkirakan akan diterima di masa depan dari investasi dalam obligasi. Hanya ada dua jenis arus kas yang dapat diterima dari investasi obligasi, yaitu pembayaran kupon dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Siklus arus kas obligasi yang biasa adalah pembayaran kupon diterima secara berkala sesuai perjanjian obligasi, dan kupon akhir ditambah pembayaran pokok diterima pada saat jatuh tempo. Ada beberapa contoh ketika obligasi tidak mengikuti pola reguler ini. Pola yang tidak biasa mungkin akibat dari jenis obligasi yang berbeda, seperti obligasi tanpa kupon, di mana tidak ada pembayaran kupon. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut penting bagi seorang analis untuk memperkirakan arus kas yang akurat untuk tujuan penilaian obligasi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mesri. Terima kasih. Yang kedua, tentukan tingkat bunga yang sesuai. Setelah arus kas untuk obligasi diperkirakan, langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat bunga yang sesuai untuk mendiskontokan arus kas. Tingkat bunga minimum yang harus diminta investor adalah bunga yang tersedia di pasar untuk arus kas bebas default. Arus kas bebas default adalah arus kas dari sekuritas utang yang benar-benar aman dan tidak memiliki peluang default. Sekuritas semacam itu biasanya diterbitkan oleh bank sentral suatu negara, misalnya di AS, obligasi oleh US Treasury Security. Pertimbangkan situasi di mana seorang investor ingin berinvestasi dalam obligasi. Jika dia mempertimbangkan untuk menginvestasikan obligasi korporasi, dia mengharapkan untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi dari obligasi korporasi ini dibanding dengan tingkat pengembalian obligasi Treasury Amerika Serikat. Ini karena kemungkinan obligasi korporasi mungkin gagal bayar, sedangkan obligasi Treasury AS tidak akan pernah gagal bayar, karena dia mengambil risiko yang lebih tinggi dengan berinvestasi di obligasi korporasi. Dia mengharapkan pengembalian yang lebih tinggi. Next. Proses selanjutnya, mendiskontokan arus kas yang diharapkan. Sekarang kita sudah memiliki nilai arus kas masa depan yang diharapkan dan tingkat bunga yang digunakan untuk menemukan nilai sekarang dari arus kas. Nilai sekarang dari arus kas adalah jumlah uang yang harus diinvestasikan
hari ini untuk menghasilkan nilai masa depan tertentu. Nilai sekarang dari arus kas lebih dikenal dengan istilah nilai diskon. Nilai sekarang dari arus kas tergantung pada dua faktor penentu, yaitu kapan arus kas akan diterima, yaitu waktu arus kas. Yang kedua, tingkat bunga yang diperlukan lebih dikenal dengan discount rate. Dan untuk mencari nilai dari bond valuation, yaitu dengan rumus, nilai sekarang N sama dengan arus kas yang diharapkan pada periode N per 1 ditambah I dikali N, di mana I sama dengan tingkat pengembalian atau tingkat diskonto obligasi, sedangkan N adalah waktu yang diharapkan untuk menerima arus kas. Langkah selanjutnya adalah menambah semua arus kas individu. Maka rumus keseluruhan yaitu nilai obligasi sama dengan nilai sekarang 1 ditambah nilai sekarang 2 dan ditambah nilai sekarang N. Sekian hasil presentasi dari kami. Terima kasih.